Terima kasih. Baik, Sir. Baik. Terima kasih Pak Pri, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian. Selamat malam. Namo Buddhaya. Semoga Ibu Bapak, saudara-saudari, para upasaka, upasika yang penuh dengan semangat kebajikan, terus dapat mempertahankan semangatnya untuk berbuat kebajikan, menambah kebajikan, meningkatkan kebijaksanaan. Malam hari ini sungguh bahagia meskipun kita dibatasi ruang dan waktu, namun ini bisa dijembatani dengan media daring, online, untuk kita sama-sama mempraktekkan sekian menit mulia. Ya, saya katakan sekian menit mulia ke depan, karena sekian menit ke depan ini akan menjadi modal penting bagi kita. Sebelum kita memulai, saya ingin memberikan sedikit pengarahan pada ibu bapak, saudara-saudari, khususnya upasaka, upasika di Wihara Dharma Paramita, bahwa sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha. Inti ajaran Buddha adalah tidak berbuat jahat, tambahlah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Oleh karena itu, untuk tidak berbuat kejahatan, sepertinya mudah kalau kita bisa melaksanakan sila. Sepertinya mudah, terlihat mudah, terlihat ya. Menambah kebaikan pun sepertinya bisa kita lakukan dari dua ya, dari perbuatan badan jasmani dan ucapan. Tapi bagaimana kita menerapkan, mempraktekkan untuk mensucikan batin, hati, pikiran itu sendiri. Ya, bahasa umum menggunakan bahasanya hati. Padahal hati itu adalah organ. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mensucikan hati dan pikiran? Nah, inilah malam mulia ini, para upasaka upasika yang penuh dengan semangat kebaikan berusaha untuk mensucikan hati atau batin pikiran itu agar bisa mendekat kepada yang sifat bajik dan menjauhi sifat-sifat yang tidak bajik. Ada pertanyaan singkat untuk para upasaka, upasika yang berbahagia sekalian. Upasaka, upasika sekalian yang saat ini hadir, baik langsung di Wihara Dharma Paramita maupun secara online, daring. Ada pertanyaan singkat, Ibu Bapak mau hidupnya bahagia atau bahaya? Ya. Saya yakin semua pasti menginginkan hidupnya bahagia. Saya yakin, ya, tidak terkecuali. Nah, supaya bisa hidup bahagia, maka kita perlu menanam bibit-bibit perbuatan baiknya, ya, menanam bibit-bibit perbuatan baiknya. Tetapi hati-hati para upasaka, upasika sekalian, kadangkala menanam bibit kebajikan masih diselingi oleh yang namanya kotoran batin. Orang boleh berdana, tapi kesombongan bisa muncul. Orang bisa melakukan kebajikan, tetapi bisa diiringi dengan kebencian. Oleh karena itu, kuncinya adalah menjaga pikiran kita sendiri untuk sadar sesuai dengan arti kata Buddha. Bud diambil dari pengertian sadar. Sadar bahwa saat ini apa yang muncul di pikiran kita. Kalau kita tidak bisa membatasi, maka pikiran yang muncul, objek-objek yang muncul di pikiran itu akan berwujud keluar melalui ucapan dan perbuatan badan jasmani. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus melatih yang namanya sadar.
latihan berkesadaran penuh. Ya, meskipun hanya beberapa menit, tapi itulah menit yang mulia. Saya mendapat cerita dari Pak Pri, para pengurus, para Romo, Ramani, Pandita yang pernah bersama-sama bermeditasi melalui Zoom bersama umat keluarga besar Wihara Dharma Paramita, sering sama-sama melatih meditasi. Ini adalah sebuah keajaiban. Dikala keringnya batin kita saat ini dengan berbagai macam problema, masalah kehidupan, tapi ibu bapak dengan tekun melatih meditasi, sadar saat ini. Ibu bapak, saudara-saudari, para upasaka, upasika yang penuh dengan kebajikan, meditasi sesungguhnya bukanlah duduk seperti patung. Meditasi yang sesungguhnya adalah memperhatikan, sadar apa yang saat ini kita lakukan, apa yang saat ini kita fokuskan. Saya meyakini ibu bapak, para upasaka upasika sekalian memiliki objeknya masing-masing. Jika ibu bapak sudah merasa nyaman dengan objek tersebut, silakan ibu bapak bisa memulai meditasinya bersama-sama dengan para kalyana mitra, sahabat baik di dalam Dhamma, untuk mengembangkan kualitas batin yang unggul pada malam hari ini. Karena pada malam hari ini, upasaka-upasika sekalian, kita semua sedang berusaha melaksanakan yang namanya satu jalan mulia beruas 8. Satu jalan mulia beruas 8. Meskipun hanya beberapa menit dalam 24 jam yang telah kita lalui. Bagi yang baru memulai latihan bawana, latihan meditasi, silakan mengambil posisi yang nyaman. Bagi yang suka duduk, boleh duduk. Bagi yang nyaman dengan posisi berdiri, juga boleh. Tetapi jika menggunakan posisi berdiri, hendaknya kaki kanan dan kirinya direnggangkan. Jangan terlalu rapat. Bagi upasaka, upasika sekalian yang nyaman dengan kondisi berbaring, juga dapat dilakukan. Seperti tangan kanan menumpu kepala kita berbaring seperti singa. Demikian di dalam ajaran Buddha mengenai posisi meditasi disampaikan. Atau juga bisa melakukan meditasi dengan posisi duduk, seperti yang ibu bapak lakukan saat ini. Mengenai tangan, memang beberapa narasumber, beberapa para guru mengambil contoh dari Buddha Rupang, di mana tangannya taruh di atas pangkuan, namun sependek pengalaman saya, meditasi adalah yang bisa kita lakukan ini, yang paling mendukung adalah posisi yang membuat kita nyaman. Nyaman bukan berarti tidak waspada. Nyaman artinya boleh saja tangannya ditaruh di depan kaki kita boleh. Boleh taruh di lutut kita juga boleh. Ya, ini sependek pengalaman yang saya alami. Karena pada akhirnya kita kembali kepada objek yang ingin kita perhatikan. Tapi upasaka-upasika sekalian, pikiran itu layaknya seperti seekor ikan yang diangkat dari sebuah kolam. Dia akan menggelepar seperti seekor kera yang melompat dari dahan pertama menuju dahan kedua dan seterusnya. Tidak bisa diam. Meskipun kita berusaha untuk mendiamkan, dia akan semakin meronta-ronta. Oleh karena itu perlu diikat
perlu diberi ikatan. Apa ikatannya? Ikatannya adalah kita menyadari dengan satu objek. Bagi ibu bapak yang selama ini sudah melatih bawana dengan menggunakan objeknya napas, silakan renungkan napas masuk, napas keluar masing-masing sesuai dengan irama napasnya sendiri. Tetapi bagi upasaka, upasika sekalian yang mungkin merasa cocok dengan objek meditasi lain seperti Budo. Ketika napas masuk, kita menyebut dalam hati Budo. Napas masuk napas keluar Do. Itu juga boleh. Atau mungkin ada objek meditasi lain yang mungkin menurut upasaka, upasika sekalian, ini bisa menambah konsentrasi kita. Misalnya dengan mengulangi sifat luhur dari Sang Buddha. Diulangi di dalam hati, itipiso bagawa arahang sama sambudo. Wijacarana sampanno sugato lokawidu anutaro puri sadama sarati sata dewa manusanang puto bagawati. Demikian diulangi terus-menerus. Atau bisa juga para upasaka, upasika mengulang di dalam hati sifat luhur Dhamma, sifat luhur Sangga. Dalam suta disebutkan untuk meditasi samatha ini memiliki 40 objek yang mungkin bisa diambil satu yang sekiranya cocok untuk kita. Yang mengetahui cocok atau tidak yang sesungguhnya adalah hanya Sang Buddha. Karena Sang Buddha adalah Sabanyu Maha Tahu. Oleh karena itu, bisa saja minggu lalu kita sudah mencoba napas masuk, napas keluar, namun terasa belum mendapat konsentrasi penuh. Bisa saja kita mencoba dengan butuh. Atau bisa juga dengan merenungkan sifat luhur seorang Buddha, Buddha Nusati. Atau bisa juga Dhamma Nusati, dan seterusnya. Namun, pengalaman saya pribadi, saya lebih condong menggunakan butuh. Atau bisa juga upasaka-upasika sekalian memperhatikan kembang kempisnya perut. Ketika perut mengembang, disadari kembang. Ketika perutnya mengempis, disadari kempis. Kembang, kempis. Dan pada akhirnya semua objek itu bertujuan untuk mengembalikan ingatan, sadaran kita kepada objek yang saat ini kita perhatikan. Upasaka, upasika yang penuh dengan nilai kebajikan, pengantar yang singkat ini kita praktekkan sedemikian rupa hingga beberapa saat ke depan, sehingga kita bisa melihat betapa liarnya pikiran kita menangkap objek tersebut. Ketika pikiran kita lari dari objeknya, silakan kita sadari, kita kembalikan kepada objek kita masing-masing. Untuk itu, silakan kita mengambil posisi duduk yang nyaman, yang sekiranya rileks, kemudian perlahan namun pasti kita bisa memejamkan mata, pejamkan mata,
Kemudian perhatikan objeknya kita masing-masing. Mohon izin, saya menggunakan objek butuh. Ketika napas masuk, sebut di dalam hati kita, Bu. Ketika napas keluar, tuh. Ketika napas masuk, Bu. Napas keluar, Du. Bernapaslah secara alami. Tidak membuat-buat napas masuk dan keluar, tetapi bernapaslah yang alami. Meditasi kita lanjutkan. Jika pikiran kita cenderung sulit mengenali objek kita, maka janganlah gelisah, janganlah menjadi khawatir. Maka dalam kondisi seperti itu, kita cukup memperhatikan saja pikiran ini sedang apa. Jika pikiran ini sedang memikirkan pekerjaan esok hari, maka tinggalkan dulu objek meditasinya. Kita mengenali pikiran kita sebagai ingatan, 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 dan seterusnya, hingga dia berpindah lagi pikirannya menuju masa lalu.
Maka kita sadari ingatan, 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 dan seterusnya. Namun, jika pikiran sudah diketahui gerak-geriknya, pikiran akan kembali melompat ke dalam bentuk perasaan. Jika muncul rasa bosan, disadari bosan, 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 hingga rasa bosannya hilang. Namun, ketika rasa bosan hilang, maka dia akan kembali berpindah objeknya kepada sakit kaki yang mungkin saat ini dirasakan sedikit banyak dari para upasaka, upasika. Sebisa mungkin disadari saat ini sedang sakit, 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 hingga rasa sakit ini cenderung menghilang ataupun semakin cenderung menguat karena dia akan kembali kepada persepsi kita masing-masing. Cukup disadari apa yang saat ini kita alami, yang kita sadari, fenomena kemunculan objek-objek pikiran yang meskipun mata kita terpejam, tetapi batin akan terus melompat dari arah satu ke arah yang lain, sehingga menimbulkan pengertian bahwa inilah yang namanya proses timbul, berlangsung, lenyap, yang demikian cepatnya. Ketika kita sudah mulai mengenali objek pikiran yang berpindah-pindah, sudah mulai tenang, disadari kita kembali kepada objek kita masing-masing, hingga beberapa saat kemudian. Meditasi kita lanjutkan.
Sadari objek yang saat ini lebih dominan yang muncul di batin kita masing-masing. Apakah perasaan bosan, apakah ngantuk, atau ada yang merasakan sensasi yang lain. Sedapat mungkin kita rekam, kita lihat apa yang saat ini kita alami. Jika ada upasaka, upasika yang mungkin tidak tertahankan, sakit pada kaki, pinggul, jika sudah tidak tertahankan, disadari adanya keinginan untuk merubah. Maka kita perhatikan, kita rubah posisi duduk kita, sadari, rubah, 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 hingga posisinya berubah. Kemudian perhatikan lagi objek pikiran yang muncul dominan pada batin kita. Namun bagi para upasaka, upasika lainnya yang masih bisa menahan rasa sakit, sensasi-sensasi yang muncul karena sakit, bisa dicoba untuk bertahan, merasakan sakit, 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 yang memang ini adalah sifat alami dari jasmani. Meditasi pada malam hari ini kita bagi menjadi dua tahap. Tahap pertama kita selesaikan saat ini. Kita buka mata kita perlahan-lahan. Kita sadari lompatan demi lompatan batin, objek-objek yang terekam, baik yang disadari maupun tidak. Meditasi tahap pertama selesai. Tabe kata Hawantu Tukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, para upasaka, upasika sekalian yang penuh dengan nilai kebajikan, silakan dilemaskan kakinya,
dalam beberapa menit sebelumnya kita berusaha mengenali objeknya kita masing-masing. Mungkin ada yang melompat-lompat pikirannya, itu merupakan hal yang wajar. Banyak mereka yang mau merasakan sakit sesungguhnya. Mereka-mereka yang di rumah duka tentunya tidak bisa lagi merasakan rasa sakit. Dengan adanya rasa sakit, rasa pegel, ini menjadi kenyataan hidup kita. Bahwa sesungguhnya ini adalah yang namanya sakit jasmani. Di dalam ajaran Dharma, kita mengenalnya ada dua macam. Sakit jasmani, sakit batin. Sakit jasmani ini muncul karena ada jasmani, punya kepala, sakit kepala, punya hidung, sakit hidung, pilek, punya gigi, sakit gigi, punya leher, sakit leher, punya pinggang, sakit kuku. Ini namanya sakit jasmani, Ibu Bapak. Apakah sakit jasmani ini bisa disembuhkan? Bisa, yaitu dengan datang ke dokter, ke tempat-tempat yang menyediakan obat untuk menunjang kesehatan, rumah sakit, klinik, boleh. Apakah bisa disembuhkan? Bisa, tetapi tidak menutup kemungkinan sakit jasmani lainnya muncul. Hari ini sakit kepala, diobati sembuh, sembuh. Besok sakit perut. Sakit perut, diobatin sembuh, sembuh. Sakit kaki. Sakit kaki, sembuh, diobatin, sembuh. Sakit pinggang. Terus dari atas ke bawah, bawah ke atas, terus. Sakit jasmani ini akan datang secara bergantian, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ini sakit jasmani. Bagaimana dengan sakit batin, upasaka-upasika sekalian? Sakit batin adalah sakit yang muncul karena batin. Keserakahan, kebencian, kebodohan batin, kegelapan batin, iri hati. Ini adalah sakit batin. Sama seperti sakit jasmani, sakit batin juga bisa disembuhkan. Disembuhkannya dengan cara apa? Nggak bisa upasaka, upasika sekalian datang ke dokter. Tetapi bisa diobati dengan datang ke tempat kesehatan yang saat ini upasaka, upasika sekalian datangi, yaitu klinik Dharma Paramita. Dokternya persis ada di depan para upasaka, upasika sekalian, yaitu guru Buddha. Obatnya juga persis telah diberikan resepnya, tergantung pasiennya, kitanya mau tidak meminum obat tersebut. Satu malam yang mulia ini menjadi sangat mulia kalau kita mau memulai dengan bermeditasi. Ya, meskipun saya sering melihat di mana-mana kalau yang namanya meditasi ini menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Ajaran istimewa dari guru agung kita, Sang Buddha, kadangkala ditakuti. Di tempat saya di Tangerang, ketika ada jadwal meditasi, Ibu, Bapak, minggu depan ada jadwal meditasi, dimohon kedatangannya bagi yang situasi kondisinya mendukung, silakan datang, kita sama-sama bermeditasi. Tapi sebagian besar umat Buddha pasti sudah memikirkan alasannya. Aduh,
minggu depan nih meditasi nih. Kira-kira apa nih alasan yang tepat untuk kita supaya nggak hadir? Apakah itu karena kerjaan yang mungkin kita ada-adakan saja, atau juga mungkin, aduh, maaf, saya ada kesibukan lain. Apapun alasan-alasan yang mungkin kita gunakan untuk menghindari meditasi. Padahal ini adalah ajaran Buddha. Semua orang maunya berbahagia, tetapi lupa bagaimana caranya supaya bisa bahagia. Bahagia itu pun sifatnya tidak kekal, upasaka-upasika sekalian. Memang kita sama-sama buta, sama-sama tidak bisa melihat sesungguhnya apa yang Sang Buddha ajarkan kepada kita. Tetapi dengan kita mempraktekkan apa yang kita yakini dari para guru Dharma, para kalyana mitra, sahabat baik di dalam perjuangan spiritual kita, misalnya seperti keluarga besar dari Dharma Paramita ini luar biasa, bisa bermeditasi bareng-bareng. Ini memberikan sokongan yang kuat, dukungan yang kuat kepada mentalitas kebajikan individu. Antara yang meditasinya sendiri dengan meditasinya beramai-ramai berbeda. Oleh karena itu, saya sering mengatakan, saya memetik sebuah syair dari Parita Badekarata Sutta, disebutkan ajewa kica matapang o janya maranang suwe. Saya ulangi, upasaka-upasika sekalian, ajewa kica matapang o janya maranang suwe. Yang artinya kurang lebih seperti ini, berusahalah hari ini juga. Siapa tahu kematian akan datang kepada kita setelah ini. Oleh karena itu, upasaka-upasika sekalian, ketika ada momen kebajikan, seperti meditasi kita malam hari ini, kita usahakan untuk terus mengikuti dengan penuh wirya, dengan penuh semangat. Kita harus ajewa, ajewa, ajewa. Ketika kita diajak oleh Pak Pri ataupun teman-teman kalyana mitra lainnya, ayo kita bermeditasi malam hari ini. Oh, tidak, saya tidak bisa. Saya sedang pilek misalnya. Nggak apa-apa, upasaka, upasika sekalian. Meskipun pilek, sekarang boleh hadir ke wihara, ya, boleh bawa sapu tangan, boleh buang ingus di wihara pakai sapu tangan ataupun tisu yang kita sudah bawa. Kenapa? Karena kalau belum sakit-sakit amat, lakukan. Tapi kalau udah amat-amat sakit, istirahat. Oleh karena itu, upasaka-upasika sekalian, bahagia sekali kita saat ini bisa berkumpul di sini untuk sama-sama melatih bawana. Meskipun saya bagi menjadi dua tahap, agar harapan para upasaka-upasika sekalian bisa satu, si awam, atau sebagian juga masih melanjutkan tahapan meditasinya di dalam kehidupan sehari-hari, tidak berhenti hanya di hari mulia ini, tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari justru jauh lebih mulia. Kepada upasaka, upasika sekalian, sebelum kita memasuki tahap kedua, terakhir kita bermeditasi, mungkin jika tadi ada yang sedikit pengalaman yang ingin disampaikan, yang bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi, untuk beberapa saat kemudian, saya persilahkan terlebih dahulu. Pada upasaka-upasika sekalian, silakan jika ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Mungkin belum Romo. Baik, jika belum, maka
Terakhir, andaikan ini air, Upasaka Upasika. Andaikan ini air. Nah, air ini saya taruh pasir, saya kocok-kocok, saya aduk-aduk botolnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah air di dalam botol ini pasti keruh, kotor. Nah, supaya nggak kotor, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mendiamkan botol ini. Jangan digerakin terlebih dahulu. Jangan digerakin. Supaya apa? Supaya kotorannya mengendap di bawah. Tapi kalau sudah mengendap, kalau dia kena goncangan sedikit saja, maka pasirnya akan naik lagi ke atas dan akan keruh lagi. Supaya airnya nggak keruh, supaya botol yang berisi air ini nggak keruh lagi, apa yang harus kita lakukan, upasaka upasika? Yang harus kita lakukan adalah menuang airnya ke tempat yang baru menggunakan saringan. Apa saringannya? Yaitu yang tadi sempat disampaikan, yaitu satu jalan mulia beruas 8. Para upasaka, upasika sekalian sudah hadir mengikuti meditasi malam hari ini sudah mempraktekkan yang namanya satu jalan mulia beruas 8 di hari ini. Di hari ini. Ada sama Diti, sama Sangkapa, sama Diti punya pikiran yang benar. Tadi Pak Pri mungkin mengajak melalui WAG, ya, WAG, WAG-nya Wihara, mungkin mengatakan, iya hari ini kita ada latihan meditasi bareng, ayo sama-sama kita berbuat parami, berbuat kebajikan. Nah ini sudah namanya punya pikiran yang baik. Dan upasaka-upasika sekalian sudah sampai di wihara, ini sudah mewujudkan yang namanya sama diti. Ada sama sangkapa, punya pandangan yang benar. Iya, tadi karena sudah diajak, punya pikiran yang baik, punya pandangan bahwa kalau kita bermeditasi, ini baik adanya. Ini sudah yang kedua dijalankan. Sama diti, sama sangkapa, sama waca, para upasaka-upasika selama bermeditasi, menjaga waca, waci, ucapannya. Menjaga ucapannya yang tidak baik ini tidak keluar selama beberapa saat ke depan. Ini sudah sama waca, sama diti, sama kamanta, sama waca, sama ajiwa, bagaimana bisa berpenghidupan, bermata pencaharian yang benar, sama kamanta, memiliki perbuatan yang benar. Mungkin tadi ketika bermeditasi sama-sama, ada saja cobaan kecilnya. Nyamuk, mungkin teman-temannya sedang menguji kita, dia jalan di jidatnya kita, yang biasanya dia nggak jalan, ini bisa jalan nyamuk ketika meditasi. Nah, ketika ini sedang jalan, kita menyadari, ah, ditepuk atau enggak nih. Kalau yang meditasi mungkin akan menahan, aduh sabar dulu. Hari ini, saat ini sedang bermeditasi. Tapi kalau di hari-hari lain, tanpa disadari, ini sudah mungkin jalan tepukannya. Nah, ini sudah sama kamanta. Sudah perbuatan yang benar. Sama diti, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama. Daya upaya yang benar. Malam hari ini Ibu Bapak pasti sangat lelah dengan berbagai aktivitas yang sudah dilakukan sejak pagi. Tetapi upasaka-upasika sekalian memiliki upaya yang benar, usaha yang benar untuk bisa mewujudkan satu perbuatan baik. Sama diti, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati. Perhatian yang benar, meskipun
upasaka-upasika sekalian saat ini bermeditasi menggunakan objeknya yang beraneka ragam, ada motor lewat di belakang wihara, ada objek-objek yang lewat di luar sana, tapi upasaka-upasika sekalian tetap berusaha memperhatikan, bawa lagi kembali kepada objeknya. Ini sudah sama sati perhatian. Yang terakhir sama samadhi. Meskipun kita diikuti dengan rasa sakit yang tidak kita inginkan, tapi kita sadari bahwa inilah hakikat yang sesungguhnya, maka kita berusaha lagi melatih yang namanya konsentrasi yang benar. Sudah satu jalan mulia beruas 8 hari ini, saat ini. Oleh karena itu, mari kita melanjutkan praktek mulia kita tahap kedua ini kembali dengan mengamati objeknya masing-masing. Bagi yang nyaman dengan butuh, dilanjutkan dengan butuh. Bagi yang nyaman dengan napas, silakan diarahkan perhatiannya kepada napas masing-masing. Ketika tubuh ini meminta untuk dirubah sebisa mungkin. Sebisa mungkin kita menyadari bahwa ini muncul keinginan, ingin merubah, ingin mencari enak. Sekarang kita tahan enaknya. Kalau tadi kita ikuti, sekarang kita tahan. Coba ketika kita tahan, dia semakin meronta-ronta. Ketika semakin meronta-ronta, dia akan muncul meminta bantuan kepada teman-teman lainnya. Kesemutan, kesakitan, bosan, terus menerus. Sehingga membuat kita goyah. Perhatikan pikiran kita, usahakan, konsentrasikan, andaikan beberapa saat kemudian kita menghadapi detik-detik kita meninggalkan alam ini, kita menuju proses kematian, maka kita sedang berjuang dalam melawan arus kehidupan yang begitu derasnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melatih bawana tahap kedua dengan objek masing-masing. Meditasi kita lanjutkan.
Meditasi tahap kedua selesai. Sabe, sata, bawantu, ditata, dan makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, Saka, pasika sekalian. Hari ini kita telah menyelesaikan tahapan kedua untuk kita melatih bawana. Silakan jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, sampaikan, persilakan. Biar Pak Pri-nya nggak bingung mau nanya apa nih ya tiap minggu. Ya, ya. Terima kasih, Romo. Eh, Mungkin saya menyampaikan dari hasil sharing dengan teman kaitannya dengan ketika kita meditasi. Ada juga yang karena kalau kita mempelajari meditasi kan ada tahapan-tahapannya, pencapaiannya terutama, yaitu sering dikenal dengan jana, tingkatan jana. Nah, di situ kadang-kadang kita berusaha mencari tahu ciri-ciri mencapai tingkatan meditasi sampai mana. Itu kadang-kadang membuat konsentrasi kita selesai. Nah, itu bagaimana menurut pandangan Romo sehingga ketika kita meditasi memang sudah mencapai suatu titik tertentu, kita tetap bisa menjalankan tidak terganggu oleh hal-hal seperti itu gitu Romo. Ya, baik Pak Pri. Sesungguhnya upasaka-upasika sekalian, ketika kita bermeditasi, hendaknya objek pikiran yang tadi disampaikan oleh Pak Pri, kalau bisa tidak dimunculkan. Kenapa? Karena meditasi itu bukan mencari atau mendapatkan sesungguhnya. Meditasi itu justru memahami, mengerti apa yang saat ini sedang terjadi, Pak Pri dan Ibu Bapak. Ketika kita ingin mengetahui kira-kira tahapan ini sudah sampai di mana, itu akan membuat kita semakin ngeblur konsentrasi kita. Tidak usah diarep-arep, yang penting apa yang saat ini kita alami, kita sadari. Nanti jika sudah waktunya tepat, konsentrasi ibu bapak matang, maka ibu bapak akan mengetahui sendiri secara teori dhamma. Secara teori dhamma memang dikatakan, Pak Pri, ibu bapak, jana merupakan pemusatan konsentrasi pikiran. Ketika jana berkembang, maka kilesa atau kekotoran batin ini akan mengendap. Tidak hilang, tapi dia mengendap. Seperti rumput yang ditindih oleh sebongkah batu. Nah, ketika batunya diangkat, maka rumput ini akan kembali bangkit lagi. Nah, secara teori dhamma disebutkan jana pertama itu memenuhi faktor-faktor yang disebutkan seperti demikian. Satu, ini saya menggunakan bahasa Pali, nanti Indonesianya saya gunakan bahasa sehari-hari. Ada yang namanya faktor yang pertama ada witaka, bicara, piti, suka, ekagata. Atau jika dia muncul yang keenam ada UPK. Witaka, wicara, piti, suka, ekagata, UPK. Witaka adalah saat ini yang tadi kita sama-sama sedang melatih meditasi, kita menyadari objeknya masing-masing. Pak Pri, apa tadi objeknya Pak Pri? Keluar masuknya
nafas dulu. Ketika keluar masuknya nafas, Pak Pri, ketika nafas masuk, menyadari nafasnya masuk, ketika nafas keluar, menyadari nafasnya keluar, itu witaka sesungguhnya. Tahu saat itu sedang memperhatikan nafasnya itu witaka. Yang kedua, wicara. Yang namanya wicara, udah tahu itu objeknya adalah keluar masuknya napas, berusaha mempertahankan keberlanjutan napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Tapi kan pada saat kita praktek tahap pertama, tahap kedua, mungkin sebagian dari kita tidak yang kontinu, tidak berlanjut, putus-putus objeknya. Ada yang napas masuk, napas keluar, sekian menit, hilang. Entah apakah lari ke masa depan, apakah lari ke masa lalu di belakang, apakah muncul dari perasaan, apakah muncul dari impian-impian, objek-objek yang lainnya. Ketika itu loncat, 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 kembali lagi ke napas. Nah, itu bicara namanya, berusaha untuk mengingat lagi. Ada witaka, ada wicara. Piti, ketika ibu bapak sudah nyaman, kemudian begitu tenang, maka akan ada piti. Piti itu kegiuran. Piti itu kegiuran. Rasanya pengen lagi, lagi. Kalau masih sakit 5-10 menit, ya, kok ini nggak sakit, ya, lagi, begitu. Meskipun masih putus-putus, putus-putus objeknya. Itu udah piti sesungguhnya. Piti. Ada suka, setelah kegiuran muncul kebahagiaan. Oh, iya, ternyata setelah kita amati rasa sakit ini, kalau kita tahan, dia akan hilang. Tapi ternyata setelah kita tahan, dia makin kuat. Artinya, proses timbul berlangsung lenyap, ini sedang terjadi satu siklus. Ada kegembiraan, kita bisa melihat hal itu. Orang-orang mungkin mencari guru meditasi di mana-mana, ya banyak. Ya, tapi sesungguhnya bagi saya ya, guru meditasi yang sesungguhnya itu adalah ketika kita meditasi, rasa sakit yang datang itulah gurunya. Itulah guru sesungguhnya yang harus kita hadapi. Kadang-kadang ketika guru datang, kita kabur. Ya, kita nggak mau ketemu guru. Kita maunya cari yang nyaman, ya, carinya yang enak. Nah, tapi kalau nggak nyaman, nggak enak, nggak mau, itulah mara penggoda, ya, ngegodain kita untuk ngejauh. Udah, ayo jangan. Coba perhatikan tekad Aditana yang disampaikan oleh Pertapa Siddhartha ketika mendapat rumput dari seorang penjajah rumput, Sotea, kemudian beraditana. Meskipun tulang darah mengering, saya akan mencapai penerangan sempurna di tempat ini. Itu adalah tekad yang dijalankan. Jadi mara itu digambarkan datang dari luar, datang dari dalam. Kalau dari luar kan ibu bapak bisa ya tutup mata, tutup telinga. Coba kalau misalnya kita lagi tutup mata ya, kemudian kita lagi bermeditasi, butuh, atau napas masuk, napas keluar ya. Mata terpejam, tetapi kuping kan tidak terpejam. Kuping hanya mengendap, mendengar. Ketika kita sedang meditasi, maaf, ada yang buang angin. Tuh, kira-kira pikirannya tetap ke napas masuk, napas keluar, atau nyariin siapa yang buang angin ya? Ah, itu pikiran. Cepat sekali. Padahal kondisinya kita sedang melihat napas masuk, napas keluar, bukan mendengar gas masuk dan gas keluar. Nah, kalau kita bisa menyadari ini, maka
ini akan menimbulkan yang namanya suka, kebahagiaan. Ya. Yang kelima, eka gata, ketika duduk langsung mikir, ya, langsung tahu objeknya, ya. Bahkan mikir aja ya, kalimatnya bukan mikir aja itu sebenarnya sedang beraktivitas dia, sedang ke sana ke sini, mikir, karena sedang berpikir. Sesungguhnya adalah but sadar, sadar apa yang saat ini kita lakukan. Ini dia. Mungkin ada yang sebagian dari kita sudah mulai mengantuk. Mungkin sebagian dari kita sudah mulai memikirkan, aduh, cucian belum diberesin, ini udah malam, belum pulang. Ya. Atau mungkin sebagian berpikir, aduh, tadi pintu dikunci apa enggak? Aduh, iya, ke bawah apa enggak kunci? Begitu, dan seterusnya. Padahal ibu bapak, Pak Pri, kalian mitra, posisi jasmaninya ada di wihara apa di luar wihara nih? Kelihatannya mah di dalam wihara, kelihatannya. Tetapi batinnya itu melewati pintu yang duduknya di belakangnya Pak Pri itu tuh melewati pintu itu batinnya. Iya, pada lari ke rumahnya masing-masing, nyariin sendal, nyariin baju, nyariin cucian piringnya yang belum selesai, ya nyiapin perlengkapan untuk anak cucu sekolah besok. Nah, padahal jasmaninya lagi ada di wihara. Inilah fenomena kenyataannya. Iya, fenomenanya seperti itu. Maka eka gata, pemusatan pikiran ini menjadi penting bagi kita. Kita bisa melihat ketika duduk langsung nancep penuh pikiran itu eka gata. Udah. Maka kalau 5 faktor ini terpenuhi, maka itu sudah dikatakan jana satu. Sependek pengalaman saya, itu sudah jana satu. Tetapi kita tidak memburu, memburu apa ya, memburu jananya. Kita duduk aja dulu yang tenang. Ya, bagaimana kita mau memburu jana kalau duduknya nggak tenang? Begitu. Kalau ada guru sakit, kalau sakitnya datang sebagai guru, kita kabur. Maka jana juga nggak datang. Jana, ya, pikiran ini akan terkonsentrasi kalau kita bisa menerima kedatangan guru itu. Ketika sakit, ya kita terima. Tapi kan siapa dari kita? Kalau saya hitung kurang lebih ada 20 ya, kurang lebih. Siapa di sini yang bisa mau nerima sakit dengan legowo? Meskipun saya berselimutkan dengan baju ini, tetap aja sakit itu nggak ada yang mau kenyataannya. Ada di sini upasaka-upasika yang mau sakit, rasanya enggak. Tetapi kan sakit itu adalah realitasnya kita, Pak Pri, Bu Bapak. Dan itu adalah hal yang wajar. Maka pertanyaannya, ibarat kita masak air, bagaimana mau air itu mateng kalau air yang kita taruh di panci, kita taruh di kompor, 5 menit, belum mateng, belum ngebul, belum panas, masih anget-anget, udah kita angkat, kita taruh lagi. Rabu depan kita taruh lagi nih di kompor. Terus, ibaratnya Rabu depan tuh meditasi lagi nih. Airnya nih kita bawa lagi. Terus, kita masak lagi. 5-10 menit, belum mendidih. Baru gelebuk dikit-dikit, dikit-dikit. Udahan. Kita angkat lagi. Terus, Rabu depan kita masak lagi air itu. Kapan matangnya? Pertanyaannya. Rasanya nggak akan matang. Maka, jana jangan diharap. Karena semakin diharap, semakin jauh. Yang pasti adalah kita menyadari saat ini kita sedang berusaha memunculkan kualitas kebajikan yang bisa kita maksimalkan. Kalau diajak Pak Pri ya, Ibu Bapak, ayo Ibu Bapak kita meditasi gitu. Kemudian, aduh saya nggak bisa Pak Pri, minggu depan aja. Pak Pri mempunyai kewajiban mengingatkan Ibu Bapak, ajewa Ibu Bapak, ajewa. Berusaha, berusaha hari ini juga. Siapa tahu kematian akan datang kepada kita.
nggak nunggu besok, mungkin setelah ini Ibu Bapak. Tuh, Pak Pri mah nakut-nakutin, itu mah. Tidak nakut-nakutin, Ibu Bapak, ini kenyataan hidup. Iya, karena kehidupan tidak pasti. Kematian adalah pasti. Siap nggak siap harus harus apa Ibu Bapak? Akan Jangan harus mati. jangan, jangan. Iya, siap nggak siap harus siap. Bukan harus mati, Pak Pri. Iya, siap nggak siap harus siap. Mau nggak mau harus mau. Cuman pertanyaannya kapan kita akan meninggal? Nggak tahu. Tapi apakah pasti terjadi? Pasti. Maka kalau diajak pabrik meditasi, terus males, ingetin. Ajewa, ibu bapak, ajewa. Atau Papri sendiri mungkin yang muncul dinamida, males. Papri, ayo Rabu depan meditasi. Aduh, saya lagi nggak bisa nih, saya lagi ngantuk. Ingetin Papri, Papri, ajewa, Papri, ajewa, ajewa. Berusaha, berusaha hari ini juga Papri. Siapa tahu hari ini terakhir. Nah, begitu. Ingetin ya, saling mengingatkan. Begitu ya, Papri. Terima kasih kesempatan baiknya, Ibu Bapak. Yang lainnya, Anumodana, semoga berkah-berkah, dimanapun berada, tetap semangat, praktek Dharma, sesuai apa yang diyakini, yang diimani, karena kebahagiaan pada akhirnya kita sendirilah yang mengkondisikan itu, tidak diberi oleh siapapun. Terima kasih, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo, selamat malam. Namo Buddhaya, terima kasih. Ya, silakan, Pak Pri.